Halo guys, kembali lagi di channelku. Di video kali ini aku mau membahas mengenai 7 hal yang harus diperhatikan sebelum membeli Honda Vario 160, baik yang tipe CBS maupun ABS. Oke, jadi sekarang itu Vario 160 sudah ada kayak improvementnya ya di bulan-bulan Juli Agustus ini. Jadi berbeda dengan kayak yang punya saya yang belinya di bulan Maret. Sekarang sudah lebih diimprove. Kayak salah satunya joknya dulu itu susah untuk ditutup, sekarang sudah lebih gampang karena sudah diperbaiki gitu. Kalau punya saya sih ya masih sama-sama aja. Oke, kita mulai aja dari poin yang pertama ya, yaitu joknya ini lumayan tinggi baik untuk pengemudi maupun pengendaranya. Saya pun yang tingginya sekitar 167 cm agak jinjit naik motor ini, dan jinjitnya itu sebenarnya bukan agak sih ya, saya tuh harus pakai sandal yang agak tebel baru jinjitnya nggak keterlaluan. Tapi kalau pakai sandal yang tipis seperti ini itu jinjitnya hampir jinjit balet ya. Jadi itu kalau kalian tingginya agak kurang, mungkin lebih baik beli ya Vario 125 atau 150 mungkin ya, karena ini lumayan tinggi joknya gitu. Dan karena beratnya ini juga lebih berat daripada Vario yang lainnya, pastinya akan lebih menyusahkan lagi kalau kalian jinjitnya terlalu berlebihan ya. Dan juga itu sama halnya dengan jok boncengannya ini, itu juga lumayan tinggi. Untuk orang yang tingginya agak kurang ya, itu naik ke jok belakang agak sedikit susah karena tingginya ini lumayan gitu loh. Hampir mirip-mirip sama seperti motor-motor kopling gitu yang jok belakangnya tandem naik gitu ya. Jadi ya itu lumayan tinggi joknya. Mungkin kalau yang tingginya 175 cm ke atas sih pasti enak banget naik motor ini karena pas banget joknya. Tapi kalau yang di bawah 170 ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, kayak saya gitu ya, saya sih nyaman-nyaman aja. Tapi ya itu harus pakai sandal yang agak tebel atau pakai sepatu baru agak enak naik motor ini. Kalau sandal yang tipis gini jinjitnya hampir jinjit balet. Poin yang kedua, nah poin yang kedua ini sepertinya sudah banyak yang sudah tahu, yaitu lampu depannya tidak terang. Nih kalian bisa lihat ini lampu utamanya ya, tidak terang. Kalau dari sini sih lebih kelihatan. Lampu jauh nggak beda jauh. Ini saking masih sore ya, ini kalau malam-malam lebih terasa lagi nggak terangnya lampunya. Jadi kalau mau beli Vario 160 ini harus siap dengan lampunya yang tidak terang atau siap untuk mengganti lampunya dengan yang lebih terang. Nggak tahu itu dengan proyektor atau dengan nambah-nambah kayak lampu tembak di crash bar sini misalnya. Ini ngomong-ngomong crash bar aku pasang sendiri ya, bukan dari pabrikannya gitu. Jadi itulah nomor 2, lampunya tidak terang. Poin yang ketiga, harganya dekat sama Honda PCX. Nah jadi Vario 160 ini saya beli di bulan Maret ya, dan motor ini itu baru diluncurkan di bulan Februari 2022, dan saya sebulan setelahnya saya beli. Indahnya kurang lebih 3 hari. Saya kenanya itu 30 juta rupiah persis untuk yang tipe ABS ini. Kalau yang CBS aku lupa berapa sih ya, mungkin 27 atau 28 gitu. Itu OTR Surabaya pada saat itu. Dan sekarang di bulan Agustus ini saya yakin ini udah 30 juta lebih gitu. Nah sedangkan harga untuk Honda PCX yang tipe CBS itu masih di bawah 35 juta. Kayaknya di Surabaya pun masih di bawah 35 juta juga. Jadi walaupun betul ini saya bandinginnya memang Vario 160 yang tipe ABS sama PCX 160 tipe CBS ya, memang ini dua tipe yang berbeda. Tapi saya melihatnya itu Vario ABS ini harganya itu deket banget sama PCX walaupun itu yang tipe CBS. Jadi saya yakin sebagian besar orang ya berpikir ya kalau nambah dikit dapat yang lebih gede lebih bagus gitu ya, kenapa nggak ngambil PCX aja gitu kan. Jadi itu sih menurut saya Vario 160 ini harganya agak kurang worth it untuk apa yang didapat. Pasti lebih banyak yang akan memilih PCX. Jadi ya itu, pada intinya sih motor ini mahal untuk apa yang didapat gitu ya. Poin yang keempat, motor ini tuh irit sebenarnya, tapi jangan sering-sering dipanasin. Jadi motor ini bisa dibilang agak jarang aku pakai ya, jadi lebih sering kayak di rumah diparkir gitu aja. Dan pada saat lagi diparkir doang gitu nggak aku pakai, biasanya aku panasin.
Dulunya awal-awal gitu ya, mungkin bulan April, bulan Mei gitu, aku manasin biasanya sampai 15 menit biar kayak bener-bener panas aja mesinnya setiap hari gitu kalau nggak dipakai. Sekarang udah aku kurangin, mungkin kurang lebih 5 menitan aja udah tak matiin motornya, karena aku semakin lama semakin sadar pada saat motor ini sering di rumah gitu ya, aku parkir gitu doang, aku panasin 15 menit setiap hari, bensinnya tuh turunnya cepet banget. Jadi yang asalnya mungkin masih 3 garis gitu bensinnya, beberapa hari doang aku panasin 15 menit per hari itu udah turun jadi 1 strip gitu loh. Jadi motor ini tuh jangan dipanasin terlalu lama-lama guys, jangan salah ya, ini kalau motor memang dipakai untuk berkendara ini lumayan irit, bisa 50-60 km per liter. Tapi sepertinya kalau motornya dibiarin langsam gitu doang, dipanasin gitu doang, lumayan boros motor ini. Jadi kalau mau manas-manasin bentar aja, kayak 5 menit atau 3 menit itu udah cukup, nggak perlu sampai 15 menit kayak aku, karena kalau 15 menit ternyata menghabiskan bensin yang lumayan banyak juga gitu. Poin yang kelima, speedometer motor ini gelap. Sebenarnya gelapnya itu bukan gara-gara lampunya yang kurang ya. Jadi ini kalau kita nyalain, nah kayak bisa lihat kan tulisannya ini agak susah dibaca. Dia sebenarnya ini nggak gelap, LCD-nya ini, karena kalau malam-malam enak banget ini di mata, terang tapi tidak menyilaukan. Tapi kalau siang-siang gini ya, ini dia mantul banget cahayanya, bisa kalian lihat, susah untuk dilihat. Ini pun aku udah berada di posisi yang berbayang ya, sinarnya baru di situ, ini tempat yang berbayang, tapi speedometernya mantul banget. Jadi kalau siang hari speedometer motor ini itu kurang terang, dalam artian bukan lampunya yang tidak terang, tapi lebih ke layarnya ini, kacanya ini, mikanya ini mantul banget sama cahaya, harus diginiin, nah baru kalian bisa membaca informasinya dengan enak. Kalau gini ya hampir nggak kelihatan gitu ya. Ini sepertinya bisa diperbaikin sih, nggak tahu caranya bagaimana, tapi aku yakin ini bisa diperbaikin, atau ganti kaca mikanya atau masang kaca film mungkin, nggak tahu aku. Poin yang ke-6, motor ini sampai bulan Agustus ini di beberapa tempat masih inden terus. Tapi jangan salah, kalau dibandingin sama awal-awal motor ini diluncurkan bulan-bulan Februari, Maret, April gitu, ya lebih banyak dealer yang sudah ready Vario 160 ini. Tapi sampai sekarang pun masih ada beberapa daerah yang kalau mau beli Vario 160 baik CBS maupun ABS itu masih inden. Ada yang indennya sampai 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada juga yang seminggu doang. Saya kok bisa tahu seperti itu? Saya membaca komentar di YouTube saya. Aku pernah bikin video yang membahas mengenai Vario 160 ini. Makin kesini makin banyak yang beli, dan aku berpikir oh ya berarti seharusnya semakin banyak yang ready ya. Tapi ternyata banyak yang berkomentar kalau belum bang, saya beli Vario 160 masih inden 2 minggu gitu. Dan itu nggak cuma 1-2 orang aja, ada beberapa orang yang bilang-bilang seperti itu. Jadi kesimpulanku, ternyata motor ini sampai sekarang itu masih inden-inden terus, padahal udah lumayan lama motor ini keluar ya, kurang lebih berapa tuh, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, udah 6 bulan loh, setengah tahun, tapi masih banyak inden-inden aja. Dan khususnya ini kan motor bukan motor yang kayak apa ya, kayak yang mahal-mahal kayak muge-muge gitu, yang limited, yang memang harus gimana ya, harus pesen dulu gitu mungkin. Ini kan motor bisa dibilang sejuta umat lah Vario ini, tapi masih banyak inden saja di berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Kalau di Surabaya aku kurang tahu, mungkin udah ready kali ya, karena kan Surabaya kota yang lumayan besar gitu. Kalau Jakarta mungkin juga sudah ready, tapi ya nggak tau lah, itu cuma asumsiku doang karena aku udah nggak pernah tanya-tanya sama sales-salesnya lagi. Tapi itulah yang harus kalian perhatikan, motor ini bisa jadi kalau kalian beli di daerah kalian itu masih inden, jadi ya prepare aja untuk tidak mendapatkan motornya langsung di hari itu juga. Poin yang ke-7 dan juga poin yang terakhir ya. Kalau dari tadi kan aku dari poin 1 sampai 6 kurang lebih itu ya bisa dibilang aku ngomongin minus-minusnya lah. Kalau poin ke-7 ini lebih ke plus, tapi kalian harus perhatikan juga. Jadi motor ini adalah motor yang lebih kecil, cuma dipasangin mesin yang motornya sebenarnya untuk motor yang lebih gede, yaitu PCX. Nah kalian harus perhatikan bahwa Vario 160 ini itu gasnya kenceng banget guys, beneran. Saking kencengnya ini motor itu terkadang agak menakutkan ya, khususnya mungkin di awal-awal. Aku dulu itu pernah punya R15 V3, itu tarikannya nggak ada apa-apanya sama Vario 160 ini, aku masih inget gitu. Kalau R15 itu memang kenceng dia, tapi dia gasnya itu masih lumayan apa ya, bisa dibilang kayak santai gitu, jadi ngegas nggak bikin kaget. Ini motor Vario 160 digas sedikit aja langsung
gitu. Jadi agak mengagetkan kalau di awal-awal. Kalau sekarang sih aku udah membiasakan tangan ya, jadi udah tahu sela-selanya ngegasnya itu harus seberapa biar nggak mengagetkan. Dan kalau misalnya agak dalam pun aku udah siap kayak, oh ya ini bakalan kenceng motor ini, udah siap kayak gitu. Tapi untuk yang awal-awal kayaknya mayoritas bakalan kaget sama power motor ini, baik di putaran bawah maupun putaran atas. Kalau putaran atas sih oke ya, karena kan kita udah dalam kondisi yang agak kenceng gitu, terus kalau kita naikin lagi ya kita nggak bakalan terlalu kaget yang gini. Tapi kalau dari berhenti terus kita jalan, ini motor agak mengagetkan powernya. Jadi ya hati-hati saja, awal-awalnya mungkin memang agak mengagetkan, tapi itu bisa dibiasakan. Oke guys, jadi itulah 7 hal yang harus kalian ketahui sebelum membeli Honda Vario 160. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di video-video berikutnya.